nggak sih Anda ngerasa kenapa ya program-program gereja zaman sekarang tuh sering banget kerasa melelahkan? Kayak nguras energi banget gitu. Banyak banget kepanitiaan yang dibentuk, kalender gereja penuh sesak, tapi ujung-ujungnya kita ngerasa kosong. Dampaknya kayaknya nggak sepadan deh sama keringat yang udah kita keluarin. Nah, selamat datang di eksplorasi visual kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah materi yang jujur aja sangat menggugah dari mode pemuridan. Kita akan bahas satu elemen yang sering banget terlupakan, Roh Kudus. Jadi siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini benar-benar punya potensi buat muter balikin cara pandang Anda soal pelayanan. Semuanya bermula dari satu pertanyaan yang cukup tajam nih yang diajukan dalam pengajaran Bapak Gembala Pendeta Dr. Gede Widiada. Pertanyaannya gini, apa sih sebenarnya hubungan antara amanat agung dan kuasa Roh Kudus? Coba direnungkan. Ini tuh bukan sekedar diskusi teori di kelas teologi ya, bukan. Ini justru semacam kunci pembuka buat pergeseran paradigma yang masif banget tentang gimana kita mandang misi gereja dan pastinya panggilan hidup kita sendiri. Untuk ngejawab itu, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngeliat bahayanya aktivitas tanpa kuasa, terus kita bahas kenapa ini itu perintah bukan pilihan, lanjut ngebongkar isi Matius 28, ngelihat 4 pilar utama, memahami alasan keberadaan kita, dan terakhir kita bakal menyelami apa itu Missio Dei. Oke, kita masuk ke bagian pertama, aktivitas tanpa kuasa. Gini ya, selama berabad-abad, gereja tuh sering banget jatuh ke dalam jebakan yang sama. Kita nyoba jalanin perintah yang paling besar, tapi cuma ngandelin kekuatan manusia aja. Padahal, kalau kita ngelupain sang pemberi kuasa, coba deh perhatiin gejala-gejala tragis yang muncul. Programnya sih sibuk banget, tapi nggak ada dampaknya. Aktivitasnya riuh, tapi nggak ada kuasa di situ. Terus kata-kata rohani sering banget diucapin, tapi rasanya hampa, nggak ada kehidupan. Ini tuh ibarat alarm peringatan yang kencang banget buat kita. Kita harus mikir ulang secara fundamental gimana pendekatan kita terhadap seluruh kegiatan gereja selama ini. Lanjut ke bagian kedua, perintah bukan pilihan. Nah, mari kita bahas ini lebih dalam. Sadar atau enggak, banyak banget orang Kristen yang memperlakukan amanat agung itu kayak sekadar saran yang baik. Ya, semacam hal yang opsional gitulah. Kalau lagi nggak sibuk ya diikutin, kalau kondisi lagi nggak asyik ya diabaikan aja. Tapi materi sumber yang kita pelajari hari ini nolak keras pandangan itu. Kebenarannya, dan ini penting banget, ini adalah sebuah perintah yang mengikat. Ini tuh keharusan mutlak buat seluruh gereja, tanpa terkecuali, melintasi seluruh zaman sejarah manusia, nggak bisa ditawar. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, di mana kita bakal membedah Matius 28. Anda pasti udah sering banget kan dengar ayat ini? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kedengarannya familiar banget kan? Tapi jangan salah, ayat ini tuh bukan sekedar kata penutup yang manis di Alkitab, melainkan jangkar utama dari seluruh eksplorasi kita hari ini. Dan ini dia bagian favorit saya. Kalau kita ngintip teks aslinya dalam bahasa Yunani, ada satu fakta yang bikin merinding, saking luar biasanya. Dari rentetan kalimat panjang tadi, tahu nggak? Cuma ada satu kata kerja imperatif, alias kata perintah. Beneran, cuma satu, yaitu mateteusate, yang artinya jadikanlah murid. Terus gimana dengan yang lain? Kayak kata pergilah, baptislah, dan ajarlah. Itu tuh sebenarnya cuma partisipan. Maksudnya, kata-kata itu cuma ngejelasin gimana caranya kita ngejalanin satu-satunya perintah utama tadi. Mind-blowing banget kan? Fokus utamanya ternyata bukan pada mobilitas perginya, tapi pada pembentukan muridnya. Untuk mempertegas hal ini, mari kita dengerin apa kata teolog kelas berat John Stott. Dia benar-benar menekankan kalau mandat misionaris ini mengikat setiap generasi. Kenapa bisa gitu? Ya karena otoritasnya murni berakar pada Yesus sebagai Tuhan yang bangkit. Seperti yang dicatat di ayat 18 tadi. Bukan berakar pada keputusan rapat sinode, konvensi, atau proker gereja. Ini adalah panggilan abadi. Oke, sekarang kita sampai di bagian 4. 4 pilar utama. Dari penjabaran tadi, kita bisa ngelihat dengan jelas 4 pilar pendukungnya. Langkah pertama, pergilah. Ini nuntut kita buat ambil gerakan aktif keluar dari zona nyaman. Langkah kedua, jadikanlah murid atau matetes. Ingat ya, tujuannya bikin murid, bukan cuma sekedar nyari petobat baru yang pasif. Langkah ketiga, baptislah. Ini adalah respons publik atau bukti nyata atas iman seseorang. Dan langkah keempat, ajarlah melakukan. Garis bawahi kata melakukan itu.
Pemuridan pada akhirnya adalah proses panjang ngebentuk karakter seumur hidup, bukan sekedar transfer informasi dari satu otak ke otak lain. Dan coba perhatikan fakta-fakta ini dengan brilian, ngilustrasiin betapa pentingnya misi tersebut. Amanat agung itu nyatanya nggak cuma muncul di Injil Matius aja loh, tapi ada di seluruh kitab Injil. Markus fokus ke pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Lukas titik beratnya di pertobatan dan pengampunan dosa. Terus Yohanes nulis tentang pengutusan damai sejahtera. Jelas ini bukan kebetulan kalau setiap Injil nutup catatannya pakai mandat misi yang tegas banget. Ini benar-benar jantung dari tradisi gereja mula-mula. Lanjut ke bagian kelima, alasan keberadaan. Coba deh kita resapi deklarasi pastoral yang sangat powerful dari pendeta Dr. Gede Widiada ini. Beliau bilang, amanat agung adalah mandat Allah, bukan pilihan. Ini misi utama gereja, ini adalah alasan mengapa kita ada di bumi. Wow, pernyataan ini benar-benar nancep kan? Misi itu sama sekali bukan sekedar salah satu departemen atau aktivitas sisipan di dalam gereja. Misi adalah inti dari identitas kita. Implikasi dari paradigma tadi tuh bakal bener-bener ngubah cara pandang kita. Bayangin aja, gereja yang menghindari misi sebetulnya lagi ngekhianatin panggilan aslinya. Nggak peduli seberapa padat jadwal acara internal mereka, kalau program-program itu ujung-ujungnya nggak diarahkan buat memenangkan jiwa, maka itu bukanlah inti dari kenapa gereja itu eksis. Kegiatan internal itu mungkin bagus ya, bagus banget malah. Tapi tetap aja, itu bukan alasan utama kenapa kita ditinggalkan di bumi ini. Dan jangkauan dari alasan kita eksis ini ternyata luas banget. Waktu Yesus pakai frasa bahasa Yunani pantata ethne atau semua bangsa, ini tuh nggak ngomongin soal batas wilayah negara modern zaman sekarang, tapi lebih merujuk ke kelompok etnik dan budaya yang unik. Nah, data dari organisasi riset misi kayak SIL International ngungkapin satu fakta yang bikin kita harusnya melek. Masih ada ribuan kelompok suku tak terjangkau di luar sana yang butuh banget pesan ini. Pekerjaan kita belum selesai, teman-teman. Akhirnya kita tiba di bagian ke-6, memasuki Missio Dei. Jadi apa sih Missio Dei itu? Missio Dei adalah istilah bahasa Latin yang artinya misi Allah. Ini adalah sebuah kerangka teologis yang ngerubah total pemikiran yang selama ini sering bikin kita capek. Fokusnya digeser nih, dari yang tadinya mikir, wah kita sebagai manusia punya misi berat yang harus dikerjain buat Tuhan, berubah jadi, Tuhanlah yang punya misi. Dia udah ngerjain itu dari awal. Dan dia dengan penuh kasih ngundang kita buat ikut berpartisipasi di dalamnya. Beda banget kan rasanya? Cara pandang ini bikin landasan pelayanan kita jadi super kokoh. David Bosch, seorang ahli misiologi terkenal, merangkumnya dengan pas banget. Dia bilang, bukan kita yang memiliki misi, melainkan Allah yang memiliki misi dan mengundang kita untuk berpartisipasi. Jadi, kuasanya tuh udah disediain. Misi ini memang proyek aktif Tuhan sejak permulaan zaman. Bagian kita cuma perlu ngerespon undangannya, dan tentunya bergantung penuh pada kuasa Roh Kudus. Sebagai penutup, sumber materi kita hari ini ngasih satu metafora yang sangat ngena. Dikatakan, seperti api yang tidak menyala, gereja tanpa misi kehilangan esensinya. Dalam ya, ini realita yang harus kita hadapi. Jadi, pertanyaannya sekarang berbalik ke kita. Waktu Anda ngelihat kehidupan pelayanan Anda sendiri, atau kondisi gereja Anda, apakah api itu beneran lagi menyala terang? Dan yang lebih penting lagi, apakah Anda nyalain api itu pakai tenaga Anda sendiri, yang pasti bakal cepat habis? Atau Anda mengandalkan kuasa tanpa batas dari Roh Kudus buat ikut serta dalam misi kekal Allah? Ini sebuah pertanyaan yang layak banget kita renungkan bersama. Terima kasih ya sudah ngikutin eksplorasi visual kita hari ini. Sampai jumpa!